Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya. Ketemu lagi bersama Andari Krisna di PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Udah banyak loh narasumber yang sudah saya ajak PDKT. Sekarang saya mau ngajakin lagi narasumber ini untuk PDKT bareng sama saya. Kalau sebelumnya ngomongin yang lain, kalau sekarang ngomonginnya soal ASI dan juga MPASI. Ini ibu-ibu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin ASI bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak juga harus aware, harus ngerti soal ASI dan juga MPASI. Bahkan kalau menurut saya, nenek, kakek, uwa, bibi semuanya satu keluarga itu harus paham bagaimana ASI dan juga MPASI. Saya sekarang mau ngajakin PDKT narasumber saya ada Bapak Otto Kusmana. Hai Bapak, ketemu lagi kita. Alhamdulillah bisa. Suasananya agak beda sekarang. Iya, beda ya. Iya, kita agak-agak biar suasana baru lah Pak. Bapak Otto gini selaku nutrisionis Madya, kita mau PDKT soal ASI dan juga MPASI ya Pak. Iya. Kalau ngomongin ASI ini mulai terbuka pandangan masyarakat sepertinya soal ASI. Tapi masih juga ada beberapa orang yang masih berpikiran pentingnya ASI itu tidak sepenting itu. Masih banyak loh Pak, apalagi misalnya ada beberapa generasi-generasi yang nggak mau ASI, ribet, nanti gimana dong badan saya rusak dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin ASI. ASI terus batasannya ASI itu yang eksklusif. Kadang-kadang ada istilah sekarang itu ASI eksklusif ya Pak ya. Betul. Nah, itu kayak gimana sih Pak? Oh iya. Sebelum ke sana gambaran ini dulu. Apa tuh Pak? Balik lagi ke stunting. Ya. Gambaran kita di Kabupaten Tasik aja, stunting ini proporsi terbesar itu kan di atas usia 2 tahun. Oke. Proporsinya itu sekitar 80% itu di atas 2 tahun. Nah, kalau kejadian stunting di usia di atas 2 tahun, nah kemungkinan riwayat si anak ini tuh kekurangan gizinya tuh sebelum itu. Oke. Jadi usia 1 tahun atau pada saat ASI eksklusif. Nah, jadi ditarik dari situ, kenapa banyak kejadian stunting itu di usia di atas 2 tahun. Nah, cikal bakalnya itu kejadian kekurangan gizinya itu pada saat dia awalnya ASI-nya mungkin kurang bagus. Nah, jadi dari sana ternyata. Iya, jadi betul. Kenapa kita harus betul-betul memperhatikan gimana sih asupan pada saat ASI eksklusif ini? ASI usia 0-6 bulan. 0-6 bulan itu pas ASI eksklusif berarti Pak. Oke. Ya, jadi kalau secara ininya pun kalau anekdotnya gitu ya. Air susu kambing untuk kambing gitu. Betul. Air susu sapi udah disediakannya untuk anak sapi. Iya, maksudnya. benar. Dan manusia pun udah disediakan. Betul. Udah disediakan dan berbeda. Walaupun ada promosi dari produk A, B, C, D, F gitu ya. Katanya mendekati kualitas ASI. Betul. Itu nggak mungkin. Betul, nggak mungkin. Nah ini kita baru masuk nih. ASI eksklusif itu apa untuk batasannya? Nah, betul Pak. Jadi yang pertama kita harus pahami dulu si bayi ini mendapatkan ASI. ASI itu ada 2 cara. Barangkali nanti takutnya ada persepsi kalau di perah itu nggak termasuk ASI, menyusui lagi. Gitu. Benar. Jadi yang pertama, menyusui itu ada 2 cara. Betul. Boleh secara langsung dengan ditetengkan ke bayinya langsung, atau kalau misalkan ibunya dia kerja itu bisa diperah, nanti di rumah itu dikasihkan oleh keluarganya lewat alat untuk masuk ke mulut si bayinya. Jadi untuk batasan ASI eksklusif itu bayi hanya mendapatkan ASI saja usia 0 sampai 6 bulan. Jadi di usia itu semua keperluan untuk tumbuh, untuk berkembangnya itu dicukupi oleh ASI. ASI saja. Itu batasannya. Jadi tidak ada tambahan lain ya Pak ya. Kecuali barangkali kalau si bayinya sakit kan nggak mungkin kalau nggak diobati. Betul. Jadi kalau ada cairan atau obat yang masuk karena persiapan medis itu tetap disebut ASI eksklusif. ASI eksklusif. Kalau misalnya gini, kan ada beberapa kasus dan kejadian mungkin diselang sama susu formula, tapi komposisinya masih banyak ASI.
Iya. Nah, itu masih kategori masuknya ASI eksklusif atau sudah beda lagi tuh, Pak? Misalnya kan kadang ibu yang keluar ASINya agak lama, ada kan kejadian seperti itu, dan akhirnya memang susu formula dulu. Karena kan masih agak gimana ya, orang itu masih agak banyak kekhawatiran ketika harus menerima donor ASI. Padahal ada kan ya Pak ya donor ASI. Ada. Tapi lebih memilih akhirnya di backup sama susu formula. Itu masuk kategori ASI eksklusif nggak? Walaupun dominannya ASI Pak. Iya. Kalau batasan untuk definisi pengertian yang sekarang itu, yang kita anutnya jadi tanpa kecuali. Jadi 0-6 bulan itu ASI saja. ASI saja. Tanpa tambahan yang lain. Mau cairan atau makanan padat itu nggak boleh. Itu yang dijadikan batasan untuk ASI eksklusif sekarang. Jadi emang ibu-ibu yang benar-benar dari 0 sampai 6 bulan ASI saja berarti memang sudah menerapkan ASI eksklusif itu. Kadang ada pemikiran khawatir nggak kenyang katanya Pak. Padahal gimana tuh penggunaan nutrisinya Pak? Baik, kalau ini apalagi di awal nih, di awal-awal kelahiran itu pasti ada proses nih. Jadi normalnya ASI itu akan keluar banyak di hari ketiga. Hari ketiga setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Nah di awal kelahiran itu volumenya emang sedikit. Volumenya sedikit. Tapi yang harus dipahami betul oleh orang tua, ibu, dan tadi sudah disebutkan semuanya. Unsur-unsur pendukung. Ini salah satu kunci keberhasilan juga sebetulnya. Betul. Jadi walaupun ASI itu keluarnya sedikit untuk volume keluarnya sedikit, itu emang disesuaikan sebetulnya. Ya dari sananya, dari atas sudah disetting ya. Udah disetting. Keluarnya sedikit, volume lambung si bayi pun kalau dulu waktu kecil kita kan suka main kelereng tuh. Kelereng yang kecil. Volume lambung si bayi itu baru lahir cuma segini gitu. Jadi kalau volume sedikit tapi proses menyusuinya itu efektif, itu akan kenyang bayinya. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya. Jadi memang edukasi seperti ini yang memang juga memang perlu ya dipahami oleh masyarakat. Sepenting apa Pak ASI eksklusif? Ya, yang tadi itu untuk mencegah stunting, proses pemberian ASI itu harus betul-betul kita perhatikan. Nah, kita masuk nih, karena tadi kan ASI eksklusif itu akan menjamin untuk proses tumbuh kembangnya si bayi, tapi dengan syarat cara pemberian dan itunya itu harus betul gitu, sesuai dengan anjuran, baru terpenuhi. Karena ada kasus pada usia ASI eksklusif pun itu terjadi kekurangan gizi. Nah ini berarti ada kaidah yang harus diterapkan sama orang tuanya belum gitu ya Teh. Jadi kenapa penting ASI eksklusif? Ya tadi untuk mencegah kekurangan gizi sebetulnya sudah disediakan nih produknya. Produknya udah disediakan, ASI yang diproduksi oleh si ibu nih. Cuman cara pemberiannya ini yang harus kita perhatikan supaya asupannya itu betul-betul mencukupi untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Jadi memang ASI ini tuh kaitannya mencegah stunting itu sangat relate sekali ya Pak? Sebetulnya kalau stunting itu hanya satu jalur Teh. Itu yang dapat dicegahnya. Yang kedua kan selain stunting itu yang tadi kalau stunting itu kan kelainan kerangka stunting, dia dampaknya kekurangan gizi. Yang kedua itu ke kognitifnya nih. Yang IQ-nya betul. Yang ketiga ya nanti ke depan bisa mencegah untuk penyakit munculnya degeneratif nih. Jadi ada 3 poin sebetulnya. Kalau ASI ini betul-betul kita jaga, dipenuhi ke bayinya, 3 hal tadi bisa dicegah. Gitu. Jadi emang seluar biasa itu ya untuk ASI eksklusif. Tapi Pak, pada kenyataannya di lapangannya kadang ada beberapa hal yang membuat akhirnya tidak berhasil ASI eksklusif. Nah, hambatan atau penyebabnya itu rata-rata apa Pak? Saya barangkali jelasinya dengan teknik atau cara untuk si menyusui itu efektif. Karena sumbernya dari situ biasanya. Ini tidak efektifnya proses menyusui. Tidak efektifnya menyusui itu, jadi si ibunya beranggapan, wah ASI saya kurang. Nah kalau udah beranggapan gitu, nah muncul loh nanti
harus ditambah dengan susu formula. Iya. Itu dari internal si ibunya sendiri nih. Gara-gara Iya, itu. iya, iya. Nanti dikaitkan dengan banyak mungkin kalau udah di kehidupan sosial kan ada netizen tuh tetangga yang mempengaruhi, bisa juga kayak gitu. Jadi psikologis ngaruh sekali ternyata Pak. Jadi sekarang kita bahas dulu untuk mendapatkan proses pemberian ASI-nya itu secara efektif. Itu ada 4 hal. Apa aja tuh? Yang pertama posisi menyusui harus betul. Posisi menyusui harus betul. Nah, supaya si ibu tuh yakin posisinya tuh benar, kita biasanya itu langsung praktik teh. Iya betul. Coba aja kalau misalkan kita tegak gini ya teh ya, duduk tegak terus kita nengok ke sebelah kanan, nengok ke sebelah kanan terus telan ludah gitu ya. Telan ludah kan agak susah. Ya nggak, kalau kita lagi nengok terus telan ludah agak susah nih. Terus kalau nunduk kayak gini agak susah juga. Iya betul. Beda posisinya kalau berhadapan, tegak lurus. Tegak lurus nih. Tegak lurus. Nah itu posisi ini harus rasakan oleh si ibu. Betul. Nah, kalau ibu merasakan susah nengok sambil nelen ludah, itu yang dirasakan si bayi kalau posisinya nggak betul. Nah itu banyak kejadiannya itu posisinya badannya lurus, ya si bayi itu di kan paling nyaman itu kakinya yang lurus. Iya betul. Tapi bayi itu punya insting teh. Iya. Ada aroma puting nih, ASI di sebelah kanan dia akan nengok. Itu sudah instingnya bayi. Insting bayi betul. Dia akan nengok. Nah kalau gini kan sama posisinya kayak kita tadi ya, orang dewasa tegak nengok. Ini susah untuk nelennya. Nah, ini yang posisi ini yang menyebabkan si bayi itu nggak nyaman, jadi cepat melepaskan payudara si ibu. Nah, yang jadi masalah itu si ibunya itu punya anggapan, bayinya udah kenyang karena sudah melepaskan payudara. Padahal si bayinya nggak kenyang. Hanya pegel sebetulnya prosesnya. Jadi posisi yang betul itu kepala sampai ke kaki itu tegak lurus, garis lurus kayak gitu. Terus wajah si bayinya ngadep ke payudara. Jadi semuanya miring kayak gitu. Semuanya miring ya. Jadi pelekatannya bagus ya Pak ya. Posisi dulu. Oke. Posisi kalau udah seperti itu, bayi udah siap untuk menerima. Siap. Posisinya itu tuh ibu-ibu berarti memang kadang emang asal ya. Kayak yang simpel sebenarnya menyusui itu ya Pak ya. Tapi kalau nggak tepat ya itu efektifnya jadi tidak ada. Nah kalau di posisi aja ya, kalau kita kurang betul, si bayi itu akan mendapatkan ASI-nya itu ASI awal saja teh. Oke, di awal aja. ASI awal itu karena ASI itu ya misalkan durasinya 20-30 menit menyusui ini. Ya. ASI awal keluar itu kalau misalkan kita keluarkan ASI-nya, ibu-ibu coba aja dikeluarkan ya. Itu warnanya itu masih bening teh. Betul. Nah, bening itu masih banyak kandungannya itu air saja. Air ya. Nanti di ASI akhir itu warnanya itu udah agak kuning. Iya, betul. Kuning itu banyak lemak, banyak protein. Yang awal ini hanya menghilangkan haus, yang akhir ini itu yang mengenyangkan. Nah, kalau posisinya tadi kurang betul, si bayi ini pegel, dia lepas. Belum nyampe tuh yang nutrisinya. Yang dapatnya itu hanya rasa hausnya yang hilang. Iya. Bisa ditandakan teh kalau bayi itu sering menyusui tapi sering nangis juga. Nah, ini kemungkinan posisinya masih belum tepat gitu. Tuh. Oke. Jadi betulkan posisi ini yang pertama. Betulkan posisi. Yang kedua pelekatan. Pelekatannya. Oke. Pelekatan itu antara mulut sama ke payudara si ibu. Nempelnya itu di mana? Nah, mungkin dikaitkan juga nih. Kalau ada pengalaman si ibunya sering lecet, putingnya, nah itu salah satu ciri. Dia pelekatannya kurang betul. Jadi pelekatan yang betul itu mulut bayinya itu nempelnya itu di areolanya, yang hitam tuh, yang hitam di payudara si ibu. Jadi nempelnya ke semua situ. Beda halnya kalau nempelannya di puting saja. Betul. Kalau nempel di puting, nah itu yang pertama menyebabkan cepat lecet. Yang kedua, cadangan si ASI-nya yang ketariknya itu hanya bagian depannya aja teh. Nah ini juga yang menyebabkan keluhan si ibu, loh kenapa
makin kesini itu produksi ASINya kelihatannya kerasanya itu makin kurang. Ya, ini yang sering jadi pemicu teh. Ya udah saya tambah dengan susu formula. Nah, ini dengan pelekatan masih belum betul saja itu bisa menyebabkan tidak berhasil tuh ASI eksklusifnya. Nah itu tuh, itu betul. Diulang, jadi pelekatan yang betul itu si mulut bayinya nempel di areola yang bagian hitam si ibunya. Jadi cadangan cadangan yang belakang, di belakang pun di daerah belakang payudara bagian dalam itu akan keluar. Kunci produksi ASI itu cuma satu sebetulnya. Apa tuh Pak? Jadi sering-sering untuk dikosongkan cadangan di payudaranya. Nah itu. Kalau sering dikosongkan, mau dinenkan langsung ditetein ke bayinya atau diperah, itu produksinya akan terjaga. Nah, dalam hal produksi gitu ya. Nah, kalau nempelnya di puting tadi, yang keambilnya hanya bagian depan, dan cadangan belakang ini yang masih ada. Hormon prolaktin ini akan membaca, masih ada cadangan nih di dalam payudara. Dia nggak dulu produksi, atau produksinya setengah, makin kesini makin sedikit produksinya. Gara-gara nempelnya hanya di putingnya saja. Sudah memang itu bikin jadi lecet juga supaya nggak tepat pelekatan itu. Itu dua pelekatan. Baru kedua, betul. Yang ketiga ada juga nih. Posisinya sudah bagus, pelekatannya sudah bagus. Kok bayinya nggak naik berat badannya? Kita tanya nih, kalau si bayinya itu kalau tidur dia berapa lama? Seseringnya itu ibunya akan bangga kalau bayinya itu tibra ya. Tidurnya nyenyak. Tidurnya nyenyak. Anak aku mah nyenyak tidurnya. 5 jam. Bager si Dede. Padahal itu kurang benar. Harusnya? Iya. Tadi kualitas ASI itu udah terjaga sebetulnya. Iya, betul. Akan terpenuhi kalau volumenya pun sesuai dengan kebutuhan si bayinya. Kebutuhan itu akan tercukupi atau volume itu akan sesuai yang masuk itu kalau frekuensinya menyusuinya juga sesuai. Frekuensinya sesuai seperti apa Pak? Bisa diinikan 8-12 kali menyusui. Kalau ini yang paling mudahnya ya 2 jam sekali. Iya betul. 2 jam sekali itu secara normalnya bayi akan nangis sebetulnya, akan kerasa lapar. Ya makanya kalau misalkan tidur lewat dari 3 jam harus dibangunkan itu. Harus dibangunkan. Jangan bangga dengan si anaknya antibra. Itu harus dibangunkan. Haruskan dibangunkan. Itu frekuensinya 8-12 kali. Biasanya kalau awal-awal itu 1, 2, 3 emang suka tidur, emang alamiah. Nanti di usia 3 hari, 4 hari ke sini tuh udah dia akan kuat untuk menyusui. Betul. Itu 12 kali sehari. Betul. Siang dan malam itu. Siang dan malam ya ibu-ibu. 2 jam sekali lah untuk itu frekuensi. Tadi yang keempat itu durasinya. Durasinya ini yang tadi diantisipasinya dengan posisi. Kalau posisinya udah betul, pelekatannya udah betul, saya kira itu menyusunya akan efektif. Dia akan kenyang 20-30 menit. Itu tergantung dari ini si bayi ininya ya. Jadi harus dapat ASI akhir tadi yang untuk kandungan betul, untuk mengenyangkan dan kandungan gizi yang komplitnya itu sebetulnya di ASI akhirnya. Jadi 4 hal yang betul-betul harus diperhatikan. Posisi, pelekatan, frekuensi sama durasi menyusui. Baru itu si bayinya insya Allah akan tercukupi semua kebutuhan untuk tumbuh kembangnya. Jadi kalau misalnya ada hambatan itu kita cari tahu dari 4 faktor itu. Betul. Ya Pak. Apakah salah di posisi mungkin, tidak efektif di pelekatan, atau seperti yang lainnya gitu kan. Jadi memang 4 faktor itulah yang memang agar tercukupi ASINya, nutrisi dari si bayi itu ya Pak ya. Yang paling gampang untuk mengetahui ini ASI ini udah cukup atau belum. Betul. Nah, itu kan ibu jarang untuk aware ke arah situ gitu. Tinggal dilihat penambahan berat badan di bulan sebelumnya. Atau sebetulnya kalau itu kan cepet, kalau punya alat timbang di rumah, tiap minggu mau ditimbang juga akan kelihatan ininya, akan kelihatan penambahannya. Jadi bulan sekarang itu statusnya naik nggak dengan bulan kemarin. Kalau naik berarti ASINya sudah cukup.
untuk si bayi itu sudah mendapatkan ASI yang cukup dari ibunya. Nah, kalau ternyata dia berat badannya tidak naik, kemungkinan 4 hal tadi ada yang belum. Ada yang belum sempurna ya. Untuk tipsnya nih Pak, biar ASI eksklusifnya kita itu berhasil, ibu-ibu berhasil ASI eksklusif apa Pak? Tadi sudah dibahas kita 4 kunci untuk proses mengasihi yang sesuai ya. Ya, untuk prosesnya. Iya. Tapi ada satu hal yang penting yang kaitannya dengan produksi dan pengeluaran ASI. Nah, seperti apa? Kalau produksi tadi, hormon yang paling berperannya itu prolaktin. Kuncinya dia hanya di satu hal tentang pengosongan cadangan di payudara. Sering dikosongkan, dia akan produksi. Kosongkan, dia akan produksi. Mau langsung ataupun di pumping ya Pak? Betul, itu satu hal. Dan satu lagi itu tidak lepas dari ini produksi, ini pengeluaran. Iya. Karena dua-duanya itu kayak apa ya? Beda tempat tapi saling berhubungan. Iya. Nah, kalau pengeluarannya lancar, produksinya akan lancar. Nah, pengeluaran ini hormon yang berperannya itu oksitosin. Dan oksitosin ini sangat kental, sangat dipengaruhi oleh emosional si ibu. Moodnya. Ya, emosional si ibu. Kita udah tahu tadi trik proses pemberian ASI yang betul. Ini tuh sudah seperti itu. Kaidahnya sudah siap diterapkan. Betul. Tapi si ibunya itu nggak nyaman, rasa si ibunya, emosional si ibunya nggak nyaman, nggak jadi teh. Karena apa? Pengeluarannya akan terhambat. Pengeluaran ASI akan terhambat, produksinya juga akan terhambat. Iya, benar. Seperti itu. Jadi emosional ibu itu sangat berpengaruh ya. Makanya kadang suka mendengar istilah untuk ibu menyusui itu memang harus dibuat happy seperti itu ya Pak. Betul teh. Jadi betul tadi. Jadi nggak terlepas dari lingkungan yang terdekat. Suaminya, ibunya, mertuanya, pokoknya lingkungan di keluarga itu buatlah si ibu itu happy. Merasa kuncinya. nyaman ya. Merasa nyaman, pengeluaran akan. Kendala-kendala saat menyusui itu berarti selain dari 4 faktor, bukan 4 proses tadi Pak, ada kendala. Maksudnya ada kendala lain nggak? Misalnya kondisi tubuh atau rata-rata sebenarnya bisa berhasil asal 4 faktor tadi itu bisa sesuai. Betul. Makanya ini kalau ibu pada saat hamil mau melahirkan harus betul-betul kontak dengan tenaga kesehatan. Ya. Karena di situ fase edukasi untuk membekali si ibu pada saat proses persalinan ini karena akan menunjang sekali untuk kelancaran pemberian ASI. Proses persalinan dan di awal-awal menyusui. Sering ada masalah kayak payudara bengkak, itu munculnya di awal pemberian ASI. Karena apa? Kenapa bengkak? Karena produksinya sudah banyak. Sebetulnya kan lagi hamil pun, masa hamil ASI itu sudah diproduksi. Sudah mulai produksi, betul. Cuma dikunci aja oleh hormon si estrogen dan progesteron. Kondisinya payudara ASI-nya sudah banyak, sudah siap dikeluarkan. Bayinya belum siap untuk atau belum bagus nih untuk menyusuinya. Ya, makalah terjadilah bengkak. Nah, bengkak itu akan disiasati atau dicegah kalau yang 4 hal tadi dilakukan. Nah, itu. Ya, itu untuk bengkak. Lecet juga sama tadi. Ya. Ada yang salah dari 4 faktor itu ya Pak? Iya, betul. Kalau pelekatannya betul, lecet bisa dihindari. Satu lagi barangkali teh ini yang untuk membantu mencegah puting lecet. Tadi pelekatannya yang bagus, yang kedua dari anatomi payudara sendiri sebetulnya sudah menyiapkan. Ada kelenjar Montgomery namanya. Itu yang menghasilkan kayak minyak, pelumas lah supaya puting itu lembab terus, licin gitu. Kalau licin kan kalau kita aja kalau misalkan main serodotan gitu, yang bikin kita ini luka ini kalau si jalannya itu kan keset atau inilah. Sama halnya dengan puting. Betul. Nah, kelenjar ini kan menghasilkan minyak. Nah, minyak itu kalau ada sabun yang di sekitar itu kadar minyaknya kan berkurang. Sama halnya kalau ibu-ibu mencuci piring yang ada minyaknya, pakai sabun tertentu, sabun cuci piring itu kan akan hilang minyaknya. Ya, di situ pun sama nih. Jadi ibu-ibu kalau mandi, yang lain pakai sabun untuk daerah payudaranya,
nggak usah disabunkan, terutama di daerah areolanya. Nah, nanti itu akan membuat putingnya keset, nempel si mulut bayinya di putingnya aja, itu akan mempercepat lecet. Iya, tuh berarti memang banyak faktor-faktor yang kadang suka nggak diperhatiin ya Pak ya. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, untuk meningkatkan kesadaran dan cakupan ASI eksklusif ini seperti apa upayanya? Yang kita lakukan terutama di Kabupaten Tasik, tetap untuk merubah perilaku ini harus banyak yang ngomong teh. Ya, harus banyak yang sebagai penyuluh edukator yang mumpuni lah gitu. Betul. Jadi Kabupaten Tasik sendiri sebetulnya untuk stok SDM nih yang sebagai konselor laktasinya masih sedikit. Oh, konselor laktasi namanya betul, Pak. Konselor laktasi untuk sebagai karena tenaga kesehatan yang sudah dilatih untuk sebagai konselor nih. Di kita Kabupaten Tasik baru 5 orang. Nah, ada bidan, ada gizi untuk yang sudah dilatihnya. Nah, untuk tahun sekarang terutama kita akan melatih semua petugas gizi. Diperbanyak berarti ya? Jadi kalau sudah semua, nanti petugas gizi akan menularkan ke yang ada di bawah atau rekan kerja atau yang ke kader langsung untuk ininya. Walaupun secara garis besarnya kita sudah melatih, konseling PMBA karena di dalamnya juga ada di situ teh. Ada sudah kita latih Bu Camatnya, Ketua TPPKK Kecamatan, TPPKK Desa, Kadar Posyandu, sama ya kalau di Puskesmas Bu Bidan sama petugas gizi. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu nih upaya pemerintah, kalau banyak yang ngomong tadi, banyak yang mengingatkan si ibunya itu cepat untuk atau punya bahan, punya persiapan kalau nanti persalinan itu sudah siap untuk memberikan ASI. Karena memang fase untuk ASI itu salah satu fase penentu ya Pak ya. Betul. Untuk perkembangan anak ke depannya. Dari ASI masuk ke fase berikutnya yaitu fase MPASI ya. Dan kalau menurut pengalaman pribadi saya lebih merasa wow banget ketika masuk MPASI Pak daripada mengasihi. Menurut kalau saya sudah punya anak 2, ternyata pas MPASI yang menurut saya betul ilmu pengetahuan lebih lagi. Nah, fase itu seperti apa Pak fase MPASI? Tadi kuncinya seperti ini. Usia 0 sampai 6 bulan itu semuanya dicukupi oleh ASI. ASI, betul. Tapi pada saat ulang bulan ke-6 memang sudah sama juga ya di setting dari sananya. Ada zat gizi dari ASI itu yang turunnya drastis. Setelah 6 bulan? Iya, pas usia 6 bulan itu langsung turun tuh. Terutama di kandungan zat gizinya itu EP, zat besi, sama zinc. Tapi yang paling turun drastis itu zat besi. Zat besinya, Makanya penting sekali pas usia 6 bulan harus segera langsung dikasih makanan tambahan, makanan pendamping untuk mencukupi zat gizi yang turun tadi. Jadi kalori, energi, dan zat besi yang turunnya. Makanya jangan telat. Jadi kalau memberikan MPASI itu kecepatan juga kurang bagus, ketelatan juga memberikan dampak yang kurang bagus. Gitu. Ada kaitannya nggak dengan MPASI ini dengan stunting Pak? Kalau tadi kan ASI ada ya, sangat erat kaitannya. MPASI sendiri seperti apa? Gambarannya seperti itu teh. Jadi 80% tadi kan kejadiannya di atas 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun itu pasti ada kejadian kurang gizinya itu pada saat dia di bawah 2 tahun usianya. Lalu di bawah 2 tahun di situ itu mulai pemberian makanan. Dan yang jadi masalah itu pemberian makanan. Gambarnya seperti itu teh supaya kita yakin ya. Kalau ASI nih, kalau ASI tadi kan kualitasnya sudah betul, pemberiannya sudah betul, lingkungannya sudah semuanya bagus. Betul. Bayi Tasik mau di Sodong, mau di Bojonggambir, itu sama pertumbuhan perkembangannya dengan bayi orang bule kalau kita sebut mau di Amerika, mau di Spanyol kayak itu sama. Asal kaidah tadi diterapkan. Tapi biasanya akan muncul masalah itu pada saat 6 bulan ke sini nih. Kalau di sana itu terus naik gitu. Di kita mulai nih ada yang diare, ada yang demam gitu. Karena pemberian makanannya ini masih banyak tantangannya. Seperti apa pemberian makanan ASI tambahan pendamping ASI yang baik Pak? Ada yang paling gampang kita menyebutnya itu kalau lagi ini
disingkat ya, supaya ini kan jadi upre jutek pares bersih. Gitu. Waduh, apa itu? U itu usia. Jadi, Usia. Jadi untuk proses pemberian ASI, MPASI itu supaya sesuai dengan kebutuhan si anak itu, satu usianya berarti. Usianya harus kita perhatikan betul. Usia perkenalan kah? 6-8 dibaginya itu seperti 6-8 bulan, 9 sampai 11 bulan, sama di atas 12 bulan. 12 bulan. Ya, itu kelompok untuk pembagian kelompoknya. Usianya. Oke. Itu usianya. Usia dulu kita perhatikan. U pre berarti frekuensinya. Frekuensi. Frekuensinya sehari itu berapa kali kita kasih. Nah, kalau ini bisa disesuaikan dengan kebiasaan orang tuanya. Kalau orang tuanya yang 2 kali, bolehlah untuk di 2 kalikan. Tapi berarti volumenya nanti yang agak banyak gitu. Tapi yang normalnya yang berlaku umum di kita itu 3 kali pemberian. 3 kali itu ya. frekuensinya. U pre ju jumlahnya yang volume tadi. Jumlahnya. Untuk perkenalan teh nih, usia 6 bulan tadi ya. Ya. Ulang bulan nih, ulang bulan ke-6. Itu kan mulai perkenalan. Perkenalan kita mengenalkan makanan tambahan, itu sebenarnya cukup dengan 3 sendok teh. 3 sendok makan juga di apa ya, kalau orang Sunda itu diperes ya, disipat atau ya. Pokoknya 1 sendok makan kita peres gitu. Oh iya. Itu cukup 3 sendok makan. Kalau kita membuat sendiri MPASI lokal dari makanan jadi, itu cara buatnya, itu cukup 3 sendok makan. Itu kalau kita buat sendiri. Usia tadi perkenalan, terus 6-8 itu 3 sendoknya itu penuh, 3 sendok makan penuh teh, itu sampai usia 6-8. Jadi memang seperti itu ya. Jadi cukup dengan cuma 3 sendok untuk itu kapasitas perkenalan. untuk perkenalan. Nanti ditingkatkan aja pas usia 6, 7, 8 gitu, tinggal ditambah 1 sendok, 1 sendok. Iya, Ya. betul. Nanti pas usia 9 bulan pun kalau dihitung itu 6 sendokan, 6 sendok makan ininya. Ya kalau di mangkok ukuran 250 mili itu setengah mangkok. Setengah mangkok dengan makanan jadi yang disesuaikan dengan teksturnya. Upre jutek. Nah, ini tekstur nih. Yang penting juga tadi volumenya sudah nih. Tapi sekarang teksturnya. Nah, banyak yang beranggapan karena ini peralihan atau apa ya, perkenalan dari cair dari ASI ke ini, makanan ya. Harus dikasih yang cair-cair juga gitu. Nah, betul. Itu yang kurang betul secara ininya ya. So kalau volumenya itu cair, ya teksturnya cair berarti volumenya itu kan jadi banyak teh. Anak punya kapasitas untuk pada awal perkenalan itu dia mampu untuk ininya sedikit kecil ya. Jadi kalau cair keburuknya si anaknya. Makanya tekstur yang dianjurkan pada saat perkenalan pun itu teksturnya bubur kental. Bubur kental. Tidak cair. Kalau bubur kental itu cara ngeceknya udah kita. Ini kalau usia perkenalan itu kan cara buatnya direndam saja. Nggak punya blender pun nggak masalah, itu kan direndam saja, terus disaring. Lagi, nah, jadi udah halus, udah diulek halus, disaring. Itu usia perkenalan. Diambil sama sendok, diturunkan. Kalau turunnya dia pelan-pelan, nah itu udah pas berarti bubur kental. Bubur kental, terus bubur kental aja tidak disaring. Usia 9 bulan itu tinggal di cincang teh, kayak cincang daging gitu. Nah, dicincang aja. Jadi kan ini ngambilnya dari makanan jadi nih, bukan dari makanan mentah. Ambil nasinya, ambil telur, ambil tahu dikit, tinggal dicincang aja. Itu udah siap untuk dijadikan makanan pendamping ASI sebetulnya. Nah, nanti pas usia 11 bulan baru, karena sudah makanan keluarga, dibantu untuk iris kecil aja. Itu teksturnya. Lebih baik MPASI bikin sendiri atau beli, Pak? Kalau saya, pendapat saya sendiri dan beberapa ahli juga ada yang seperti ini teh kondisinya. Harus betul-betul bijak ya, bijak kita. Komposisi untuk kita bikin sendiri harus betul-betul sesuai dengan aturan. Terutama yang kurangnya tadi yang harus dipenuhi. Sumber zat besi. Zat besi itu harus betul-betul dipenuhi. Jangan sampai komposisinya kan di anjurannya makanan hewaninya yang porsinya harus gede. 30% tuh
dari komposisi si MPASI-nya. Nah, jangan kebalik, tahunya banyak, telurnya dikit. Nah, itu nggak kecapai untuk ininya. Oke. Kalau kita nggak yakin akan asupan zat gizi terutama yang mikronya, kalau saya sendiri sih ya nggak apa-apa kalau diselingi dengan untuk pabrikan. Kalau pabrikan itu kelebihannya fortifikasi tambahan zat gizinya itu udah sesuai dengan ini, ya sesuai ininya. Sudah. Cuman kelemahannya dari yang pabrikan itu masih ada teksturnya itu masih segitu aja tuh. Oh iya betul. Dari awal sampai usia 1 tahun misalkan. 12 bulan kayak tuh gitu segitu aja Nah terus. itu yang kurang bagusnya. Walaupun ada beberapa produk sudah menyesuaikan, tapi tetap akan berbeda teksturnya dengan kita yang buat sendiri. Kalau ya berarti nggak masalah berarti ya Pak makan pabrikan juga. Gitu, makan harus mix. Harus ya? mix ya. Harus mix. Kenapa? Kalau banyak mungkin ada yang kejadian juga pada setiap usia udah gede anak gitu ya. Jadi takut ke nasi, jadi nggak bisa nerima yang kasar-kasar. Iya, betul. Itu salah satu penyebabnya itu terlalu lama dikasih MPASI yang pabrikan yang lembut terus. Betul. Salah satunya. Dan pembuatan MPASI apa aja yang harus diperhatikan Pak? Ya, yang tadi itu dari usia, frekuensi ya, jumlahnya. Yang selanjutnya itu nanti kebersihan juga dalam prosesnya. Ada satu teh yang perlu diperhatikan tentang responsif. Responsif ini si ibu, kepedulian si ibu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberian yang udah dibuat kasihin ke anaknya. Contoh, ada si ibu itu baru dikasih 1 kali aja anaknya nggak mau, anak saya itu nggak mau makanan ini gitu. Padahal secara ininya setelah kalau dinyatakan tidak mau itu kalau kita sudah mencoba 15-20 kali nih dikasih ke anak nggak mau terus, nah itu baru boleh bilang si anak itu nggak mau atau nggak menolak, nggak suka ya. Yang kedua yang alergi. Nah yang alergi itu kan ada anak yang nggak tahan dengan telur, ya. Ada yang nggak tahan dengan makanan yang dari produk laut tuh. Udang aja ada yang nggak tahan. Iya betul. Nah, jadi cara untuk ngelihatnya boleh kita kasih dalam perkenalan pun usia 6 bulan nggak apa-apa dikasih telur. Tinggal dilihat tuh, udah dikasih telur itu ada ruam merah nggak? Kalau ada ruam merah stop. Berarti dari dia si anak itu belum kuat menerima telur. Kuningnya pisahin dulu, putihnya aja dulu gitu. Putihnya dulu, oh berarti kuningnya yang belum kuatnya nih. Nanti aja setelah bulan berikutnya kenalkan lagi. Masih ada ruam merah dikit-dikit, ke bulan depannya kenalkan lagi gitu, harus dikenalkan. Alergi itu akan imun si tubuh untuk melawan alergi akan terbentuk kalau dilatih untuk menerima itu untuk alergi. Yang terakhir itu kondisi atau apa ya, lingkungan nyaman untuk pemberian ASI. Jangan ada istilah paksaan. Intervensi ya Pak. Anak nggak mau dipaksa. Nah itu salah satu yang menyebabkan si anak itu apa ya, jadi trauma untuk trauma untuk makan, trauma untuk menerima makanan yang ada di situ kalau ininya. Jadi memang ASI ketika proses mengasihi, lingkungan memang harus mendukung. Begitu juga ketika MPASI. Itu salah satu kunci juga sih buat anak ngabisin makannya Pak. Ya, nah itu udah capek-capek si ibu nih. Ya bikin. Udah bikin. Wah segala macam. Ternyata nggak dihabiskan. Iya kesel kan Pak. Satu hal berarti ada tips nih untuk MPASI itu. Nah, kan habis ya. Iya. Satu, yang pertama ibunya harus membuat jadwal secara kuat ya. Makan 3 kali waktu makan misalkan. Udah ditetapkan. Makan jam berapa? Jam 7. Makan siang, makan pagi jam 7, makan siang jam 12 misalkan. Makan sorenya jam 5 misalkan. Itu harus dipegang sama ibu. Nah, jadi pas waktu makan itu kita buat si anak itu lapar. Gimana caranya? Ya 1 jam sebelum waktu makan jangan dikasih yang makanan yang masuk gitu, terutama yang manis atau ini, termasuk ASI. ASI itu juga sebagai makanan utama, masih ASI itu. Jadi kalau mau pas jam makan berarti jam 11 harus sudah stop tuh, nggak dikasih ASI. Supaya si anak itu lapar. Kalau lapar insya Allah makanan yang dibuatnya
akan dihabiskan. Jadi berarti ASI eksklusif 0 sampai 6 bukan berarti setelah 6 tidak dikasih ASI ya Iya. Pak? Tetap terus kan? Iya, karena pas usia 6 bulan itu memang sudah turun untuk kandungan kalorinya tinggal 70%. Tapi 9 bulan malah turun lagi teh. Itu tinggal 50% nih. Iya. 1 tahun itu masih ada tuh 30%. Oh, masih ada. Masih nyumbang untuk kecukupan. Berarti yang 1 tahun lebih masih ASI misalnya nggak itu masalah. Nggak masalah ya Pak? Cuman frekuensinya yang dikurangi. Dan jadinya. memang nutrisi ASI-nya juga sudah Masih berkurang ya. Tapi masih ada. Masih 30%. 30% itu sampai 2 menyumbang. tahun. Sampai 2 tahun. Dan yang terpenting itu kenapa para ahli itu menganjurkan? Ya udah neneknya itu sampai 2 tahun. Ini yang terpenting itu bondingnya. Bonding. Rasa keterikatan si ibu sama anaknya. Iya, itu akan beda betul. dengan misalkan 1 tahun udah di. Saya penasaran dengan selain MPASI kalau udah usia sekitar 1 tahun lah anggap suka ada susu terusan atau udah beres ASI tuh Pak suka ada susu terusan. Oh iya. 2 tahun 3 tahun gitu kan. Apakah itu perlu? Atau tidak perlu atau seperti apa Pak? Ini barangkali yang tadi ya ASI itu penting gak sih diterusin gitu ya? Iya betul diterusin. Karena gini dari para ahli pun kalau anak ini nggak diberikan ASI ini harus digantikan cairan dengan ya susu. Kalau dari situ sih susu sapinya itu susu sapi murni. Itu 2 gelas teh seharinya itu harus terganti dengan 2 gelas. Kalau tidak diberikan ASI. Si ibunya ya udah masanya MPASI tapi nggak kebetulan ya ASInya nggak keluar lagi misalkan udah ya. Ada ya bisa hambatan. sampai setahun misalnya ada Pak gitu misalnya. itu digantikan dengan 2 gelas. 2 gelas. Kalau 2 tahun? 2 tahun juga. Anaknya kan sampai 2 tahun tuh ASInya. Berarti tidak perlu sebetulnya tidak perlu kalau secara ininya. Tapi bijak-bijaklah untuk melihat. Kalau kita nggak yakin, karena yang kelebihan untuk susu formula itu yang tadi itu zat gizi mikro terutama itu ditambahkan ke susu formula itu dengan sesuai takaran SNI-nya. Ya. Terakhir Pak, yang dilakukan upaya pemerintah terkait MPASI. Kalau tadi ASI bikin dengan banyak pembinaan konselor-konselor lactasi. Kalau untuk MPASI ini, karena ternyata kan fase yang memang penting juga, berkaitan juga untuk pencegahan stunting. Betul. Nah, upaya pemerintah seperti apa? Kuncinya ya satu itu juga sama dengan yang ASI. Kita membentuk konselor juga untuk ininya. Jadi sebetulnya konseling PMBA itu satu paket komplit. Satu paket dari mulai ASI. Dari ibu hamil malah. Oh dari ibu hamil. Ibu hamil menyusui sama MPASI. Diajarkannya itu seperti itu. Kader-kader Kabupaten Tasik sebetulnya udah dikasih mengenal untuk konseling PMBA ini udah dihitungkan. Dan satu lagi barangkali yang untuk MPASI ini terutama itu di evaluasinya itu berkala teh. Kita dilihat keragaman si ibu itu untuk memberikan komposisi MPASI-nya itu dipantau tiap 3 bulan sekali. Di Posyandu itu ada kuesioner khusus untuk pemberian ini. Betul. Salah satu upaya untuk pemerintah itu ngelihat sebetulnya hasil dari edukasi kita, konseling kita itu udah ada penerapan belum di masyarakat. Nah, itu. Karena ya tadi itu kejadian stunting terbanyak porsinya itu di atas 2 tahun dan pasti ada kejadian kekurangan gizi pada saat di bawah 2 tahun ini usianya ASI dan MPASI. Nah gitu. Itu Badan Sehat seru banget sih sebenarnya kalau pengen ngebahas soal ASI karena memang ini satu faktor penting ya untuk perkembangan selanjutnya. Betul. Soalnya dan seperti yang disampaikan juga tadi oleh Bapak kalau misalnya banyak sekali kalau kita butuh edukasi ini kita bisa menghubungi kader-kader Posyandu yang sudah diedukasi ya Pak ya. Itu ada di setiap daerah dan itu dimanfaatkan sekali untuk benar-benar mengedukasi apalagi program Posyandu yang selalu ada setiap bulan itu harus dimanfaatkan sekali untuk mendapat edukasi. Pak Tung terima kasih banyak seru sekali obrolannya ini sangat bermanfaat sekali lagi kalau ngobrolin soal ASI atau MPASI ini bukan hanya tanggung jawab seorang ibunya saja, tapi ayahnya juga dan seluruh lingkungan-lingkungan yang ada di keluarga itu juga menjadi faktor pendukung berhasilnya ASI eksklusif ataupun MPASI yang memang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih untuk PDKT kita hari ini, seru sekali. Kita ketemu lagi di PDKT selanjutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.